Om Swastiastu. Yang terhormat pembimbing utama Ibu Sunita Devi, yang terhormat pembimbing pendamping Bapak Adi Yuniarte, yang terhormat penelaah Ibu Made Ari Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, CEO Tenure, dan Corporate Financial Performance terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igusti Made Priyambada Putra, NIM 1817051008, Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Nilai perusahaan adalah hal penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan kesejahteraan para pemegang saham. Nilai perusahaan menjadi aspek yang penting karena tingginya kemakmuran pemegang saham berasal dari perusahaan yang tinggi juga. Untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi, good corporate governance menjadi prinsip pokok yang harus dimiliki suatu perusahaan. Adapun 5 prinsip-prinsip good corporate governance yang harus diterapkan suatu perusahaan, yang itu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Namun, pada kenyataannya, ada perusahaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, yaitu PT Garuda Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan transportasi terbesar melakukan beberapa pelanggaran terhadap 5 prinsip pada GCG itu. Selain prinsip-prinsip GCG yang harus dipegang oleh perusahaan, tentunya harus ada pemimpin perusahaan yang mampu membawa nilai suatu perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah return on asset, yang menurut Sawir merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Perhitungan ROA menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Adapun identifikasi masalah pada penelitian saya, yang pertama, perusahaan hanya memperhatikan faktor keuangan saja dalam menilai perusahaan. Yang kedua, masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui pentingnya melaksanakan GCG terhadap peningkatan nilai perusahaan. Yang ketiga, penerapan GCG belum merata di setiap sektor, sehingga agensi konflik sering terjadi di lingkungan perusahaan. Yang keempat, penyampaian informasi yang tidak transparan serta tidak seimbang kepada setiap bagian yang terlibat dalam perusahaan. Yang kelima, masa jabatan CEO atau CEO tenure yang kurang dari 3 tahun mempengaruhi kinerja perusahaan dikarenakan pada masa awal menjabat sering terjadi kerentanan pada CEO. Yang keenam, faktor corporate financial performance mempengaruhi kinerja perusahaan karena yang paling utama dalam menilai financial performance suatu perusahaan adalah perusahaan yang harus mampu menghasilkan laba. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian saya, yaitu penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai pengaruh yang ditimbulkan akibat penerapan good corporate governance, CEO tenure, dan corporate financial performance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Adapun rumusan masalah yang saya miliki pada penelitian saya, yang pertama adalah apakah corporate secretary berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Yang kedua, apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Yang ketiga, apakah komite remunerasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Masalah yang keempat, apakah CEO tenure berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Kemudian masalah yang terakhir, masalah yang kelima, adalah apakah corporate financial performance berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020.
Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh corporate secretary terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh komite remunerasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh CEO tenure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Kemudian, tujuan yang kelima adalah untuk mengetahui pengaruh corporate financial performance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Adapun manfaat pada penelitian saya, yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam penerapan ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengaruh good corporate governance, CEO tenure, dan corporate financial performance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Di sini manfaat praktis yaitu manfaat yang ditujukan bagi pemilik modal, kemudian yang kedua bagi perusahaan, kemudian yang ketiga bagi pemerintah, yang keempat bagi akademisi, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat. Adapun teori-teori yang saya gunakan untuk penelitian saya ini, yang pertama adalah agensi teori. Agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen atau pengelola perusahaan, yakni manajer perusahaan, dengan prinsipal atau pemegang saham. Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak kerja antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Hubungannya dengan kasus yang saya angkat, yaitu kasus Garuda Indonesia, adalah di mana antara manajemen perusahaan dan pemegang saham selaku prinsipal tidak terjadinya keharmonisan, karena PT Garuda Indonesia ini melakukan beberapa pelanggaran dari prinsip GCG. Nah, teori yang kedua adalah stakeholder theory. Stakeholder theory merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, dalam perusahaan tentunya banyak pihak-pihak yang harus terlibat untuk meningkatkan nilai perusahaan ini. Nah, pihak-pihak itu harus saling bekerja sama dan meningkatkan solidaritasnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun kajian hasil yang relevan dengan penelitian saya, yang pertama adalah dari Maswar Patuh Priyadi 2017 dan Suryono 2019. Return on Asset atau ROA yang merupakan proksi dari kinerja keuangan atau Corporate Financial Performance memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Padmayanti et al. Pada tahun 2019 menyebutkan ROA dan leverage sebagai proksi dari kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga, Karina dan Setiadi pada tahun 2020 dan Mumita dan Putra pada tahun 2018 memperoleh hasil yang berbeda, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh CEO tenure. Yang keempat, Karundeng et al. Pada tahun 2016 dalam penelitiannya menemukan bahwa CEO tenure tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kelima, Syafitri et al. 2018 dan Fauzi et al. Pada tahun 2016 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit sebagai proksi dari Good Corporate Governance atau GCG dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang keenam, Lastanti dan Salim pada tahun 2018
menyatakan bahwa good corporate governance yang diproyeksikan dengan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketujuh, Alfiani dan Bernawati pada tahun 2019 juga melakukan penelitian dengan corporate secretary sebagai proksi GCG yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari corporate secretary terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya, Widyaningrum pada tahun 2019 juga melakukan penelitian tentang good corporate governance yang diproyeksikan dengan komite remunerasi yang menyebutkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh komite remunerasi. Nah, kemudian kerangka berpikir. Adapun variabel yang saya miliki penelitian ini adalah seperti pada slide. Jadi yang pertama corporate secretary, yang kedua komite audit, yang ketiga komite remunerasi, yang keempat CEO tenure, dan yang kelima adalah return on asset. Adapun hipotesis penelitian saya, yang pertama adalah corporate secretary berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua, komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga, komite remunerasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang keempat, CEO tenure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang kelima, return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun tempat dan waktu penelitian pada penelitian saya adalah yang pertama sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Jangka waktu penelitian saya yaitu dari awal Januari 2022 sampai bulan Juli 2022. Populasi dan sampel, saya mengambil 28 perusahaan sebagai populasinya, dan sampelnya adalah 8 perusahaan dengan 5 amatan, jadi total 40 sampel. Penentuan sampel yang saya gunakan adalah purposive sampling. Jenis data adalah sekunder. Adapun indikator variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama nilai perusahaan yang perhitungannya menggunakan rumus Tobins. Yang kedua ada GCG yang terdiri dari corporate secretary yang perhitungannya menggunakan variabel dummy, yang merupakan variabel dummy itu merupakan 0 sama dengan tidak miliki, 1 sama dengan miliki. Yang kedua komite remunerasi menggunakan variabel dummy juga, 0 tidak memiliki, 1 memiliki. Yang ketiga komite audit diukur menggunakan jumlah komite audit. Kemudian selanjutnya CEO tenure yang perhitungannya menggunakan nilai 1 jika CEO tenure lebih besar dari 3 tahun, dan 0 jika CEO tenure lebih kecil dari 3 tahun. Yang selanjutnya ROA menggunakan rumusnya seperti slide, yaitu laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian saya, yang pertama adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Nah, selain uji asumsi klasik juga ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis linear berganda, kemudian uji koefisien determinan, yang ketiga uji F, dan yang terakhir adalah uji T. Adapun hasil penelitian pada skripsi saya, yang pertama deskripsi data. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari good corporate governance yang diproyeksikan dengan komite audit, komite remunerasi, corporate secretary, dan CEO tenure, dan corporate financial performance yang diproyeksikan dengan return on asset. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi perusahaan maupun Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 dengan jumlah sampel 8 perusahaan dan 40 amatan. Nah, pada slide ada tabel statistik deskriptif yang dimana variabel X1, X2, X3 memiliki nilai standar defisiasi lebih kecil dari nilai min yang mempresentasikan penyimpangan data rendah, yang artinya data telah terdistribusi secara merata. Variabel X4, X5, Y sebaliknya. Uji asumsi klasik. Nah, yang pertama uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai asumsi yang dihasilkan sebesar 0,335. Nilai yang dihasilkan tersebut lebih besar dari signifikan
0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikolonaritas. Nah, pada tabel yang slide menunjukkan bahwa untuk seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan dengan nilai V kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi ganda atau multikolonaritas antar variabel independen. Nah, kemudian selanjutnya uji autokorelasi. Hasil uji Durbin-Watson dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,544, yang berarti nilai DW berada di antara min 2 dan plus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. Nah, kemudian selanjutnya uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di slide dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas yang melebihi 0,05. Nah, selanjutnya uji hipotesis. Jadi di uji hipotesis ini ada analisis regresi linear berganda. Konstanta sebesar 5,442 artinya bahwa apabila komite audit sebagai S1, komite remunerasi sebagai S2, dan corporate sekretaris sebagai X3, CEO tenur X4, dan corporate financial performance X5 nilainya sama dengan 0, maka nilai perusahaan Y sebesar 5,442. Diperoleh nilai konstanta sebesar 5,442, nilai X1 sebesar 1,807, nilai X2 sebesar 2,011, nilai X3 sebesar 0,044, nilai X4 sebesar 0,384, nilai X5 sebesar 0,222, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,966, menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 96,6%. Sedangkan sisanya sebesar 13,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linear. Selanjutnya, uji kelayakan model F-test. Diperoleh nilai F hitung sebesar 224,048 dengan probabilitas sebesar 0,00, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, dan angka tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun hasil uji T pada penelitian saya, jadi yang pertama H1 diterima dengan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 12,447 lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,03011 serta nilai koefisien regresi sebesar 1,807 atau hasilnya positif. Kemudian yang kedua, H2 diterima dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 7,269 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,03011 dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,938. Hasilnya positif. Nah, yang ketiga, H3 diterima nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 7,869 yang lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,03011 serta nilai koefisien regresi sebesar 2,011 atau positif. Kemudian selanjutnya H4 diterima dengan nilai sig 0,034 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,209 yang lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,03011 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,384 atau positif. Kemudian terakhir H5 diterima dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,900 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,03011 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,222 atau positif. Adapun pembahasan pada skripsi saya, jadi yang pertama
pada hipotesis 1 diterima, yaitu variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis kedua diterima, yaitu variabel komite remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 3 diterima, yaitu variabel corporate secretary berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4 diterima, yaitu variabel CEO tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis terakhir, hipotesis kelima diterima, yaitu variabel return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun implikasi dalam penelitian ini yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkaitan, yaitu yang pertama, bagi perusahaan sektor transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia bahwa konsep yang diterapkan dalam good corporate governance dan corporate financial performance penting untuk diperhatikan guna meningkatkan nilai perusahaan agar hasil yang diperoleh dari penerapan faktor-faktor ini sama dengan harapan perusahaan. Yang kedua, bagi investor, kondisi keuangan bukan menjadi satu-satunya faktor yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Akan tetapi investor yang harus mempertimbangkan kondisi pengelolaan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kondisi pengelolaan perusahaan terlihat dari penerapan good corporate governance di dalam perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sektor tercermin dalam penerapan corporate social responsibility. Bagi perusahaan-perusahaan sejenis, hasil penelitian sektor transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat digunakan sebagai pembanding sehingga dapat dilakukan evaluasi secara individu agar dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian bagi regulator, pihak regulator dapat mempertimbangkan upaya pengkajian kembali peraturan OJK nomor 34/PJOK.04/2014 pasal 2 agar dapat memperjelas skala perusahaan yang direkomendasikan untuk membentuk komite remunerasi sehingga pembentukan komite tersebut dapat bermanfaat bagi perusahaan tanpa merugikan perusahaan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Yang kedua, komite remunerasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Yang ketiga, corporate secretary berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Yang keempat, CEO tenure berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Yang kelima, return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Adapun saran yang pertama, pada investor hendaknya harus selalu memperhatikan elemen internal dan eksternal dalam nilai perusahaan. Yang kedua, untuk perusahaan perlu dapat mempertimbangkan kebutuhan perusahaan dalam membentuk komite remunerasi, karena membentukan komite remunerasi yang tidak sesuai dengan kompleksitas perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perusahaan juga perlu menjaga keberlanjutan lingkungan bisnis mereka secara berkelanjutan, memastikan ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan, memastikan kesehatan lingkungan, dan juga memastikan pengelolaan dan konsisten memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menggunakan data hingga tahun 2020. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan data tahun setelah tahun 2020. Yang kedua, hasil penelitian ini tidak dapat digunakan dalam nilai sektor lainnya, sehingga disarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan sektor yang berbeda atau memperluas objek penelitian dengan menambah sektor atau menggunakan seluruh sektor di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan organ di luar top manajemen perusahaan dalam pengukuran
GCG sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah organ perusahaan lainnya seperti top manajemen untuk melengkapi hasil penelitian selanjutnya. Baik, sekian presentasi skripsi saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pembimbing utama saya Ibu Sunita, kepada pembimbing pendamping saya Bapak Adi Yunarte, dan kepada penelaa saya Bu Madiari Wahyuni. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan saya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.